Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pagi ini kami kembali dapat bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan terima kasih juga untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-15, demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Amin. Renungan kita hari ini saya beri judul, "Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Saudara-saudara yang terkasih, penulis biografi Duke Wellington, yaitu Godfrey Davis, berkata, "Saya menemukan sebuah catatan pembukuan tua yang menunjukkan bagaimana Duke membelanjakan uangnya. Dan catatan itu menjadi petunjuk yang jauh lebih baik mengenai apa yang dianggapnya benar-benar penting daripada membaca surat-surat ataupun pidato-pidatonya." Nah, ketika kita menangani uang banyak, hal itu akan menunjukkan apa yang kita anggap penting dalam hidup ini. Sebab itulah Yesus berbicara mengenai uang. Seperenam isi Injil termasuk satu dari setiap 3 perumpamaan menyinggung tentang masalah pengurusan uang. Yesus memang bukan pengumpul dana, namun ia membicarakan masalah uang karena uang itu juga adalah hal yang penting. Namun bagi beberapa orang di antara kita, uang dianggap sangat-sangat penting. Karena itulah Yesus mengingatkan bahwa kita bisa saja dapat menjadi budak uang. Kita mungkin tidak berpikir bahwa uang lebih penting daripada Allah. Tetapi Yesus tidak mengatakan kita harus melayani Allah lebih daripada uang. Masalahnya bukan mana yang mendapat prioritas pertama dalam hidup kita, tetapi apakah kita menjadi hamba uang, betapapun kecil prioritasnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, berbicara mengenai harta rohani atau kekayaan batin yang bukan berupa materi dan harta benda. Kekayaan rohani tidak akan bisa habis dan lekang oleh waktu, dan justru akan abadi sepanjang masa, bahkan setelah manusia itu meninggal. Allah melihat hati sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Lukas 16 ini. Allah menghargai hati manusia, bukan hartanya. Jadi kesetiaan dalam hal-hal kecil itu pun merupakan penilaian Allah bagi hidup manusia. Karena siapa yang tidak setia pada hal-hal yang kecil, mustahil akan mampu setia kepada hal dan kepercayaan yang besar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mengapa Yesus juga mengatakan bahwa Allah membenci yang dikagumi manusia? Allah tidak berkenan kepada hidup manusia yang berorientasi sementara seperti harta. Namun bukan harta itu yang Allah benci, tetapi hal yang membuat manusia lupa segalanya di dalam mengumpulkan harta itu. Sehingga manusia menjadi tamak, berlaku tidak adil, curang demi mengumpulkan harta untuk dirinya. Dan orang akan lebih mengandalkan diri, kagum kepada seluruh kemampuannya, dan menjadi lupa kepada sesama, bahkan kepada kebaikan Allah. Sehingga kekaguman terhadap diri itu akan menciderai rasa persaudaraan dengan meremehkan sesama dan menganggap dirinya lebih dari sesama, serta bisa lupa bersyukur bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Sehingga Allah
membenci perbuatan dan bukan pribadinya. Karena pribadinya tetap dikasihi Allah dan bahkan diberikan kelimpahan yang sama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus dalam Lukas 21 ayat 5-6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan 2 Tesalonika 1 ayat 10 berkata, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudaraku, manusia selain makhluk jasmani juga adalah makhluk rohani yang menyembah apa yang dikagumi. Allah menciptakan manusia untuk mengagumi dan menyembah dirinya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia adalah mengagumi dan menyembah selain Allah Sang Pencipta. Karena terputus hubungan dengan Allah, maka manusia menyembah apa saja yang mengagumkan. Misalnya malaikat, roh-roh jahat, jin, makam nabi, situs religi, alam semesta, binatang, tumbuhan, ras, ideologi, artis, pendeta, gereja, denominasi, agama, pelayanan, bahkan gadget dan ilmu pengetahuan, komunitas, lawan jenis, gaya hidup, bahkan status sosial, jabatan dan gelar, bahkan dirinya sendiri dan lain-lain. Nah, melalui nats di atas kita mengetahui bahwa apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Termasuk juga jika kita mengagumi bait Allah, Tuhan akan meruntuhkan semua yang manusia kagumi. Sebab hal itu berpotensi menjadikan kita penyembah berhala. Karena tanpa kita sadari, ketika kita mulai mengagumi gereja lokal kita, menganggap gereja lokal tempat kita beribadah adalah gereja yang paling baik dan paling alkitabiah, bahkan lebih baik dari gereja-gereja lokal lainnya. Dan ketika kita juga mulai mengagumi pendeta kita, mulai mengagumi pelayanan kita, mulai mengagumi gedung gereja kita, mulai mengagumi karunia dan talenta yang kita miliki, termasuk juga mulai mengagumi karya-karya, prestasi dan pencapaian kita, maka kesombongan, keegoisan, bahkan pemberhalaan akan menguasai hati dan hidup kita. Maka jika hal itu kita teruskan dan kita tidak bertobat, maka akan datang harinya Allah akan meruntuhkan semua itu di hadapan kita. Terlebih celaka lagi jika kita diam-diam maupun terang-terangan ingin dikagumi manusia, mengusahakan segala cara agar dikagumi manusia, membuat manusia terkesan, bahkan membuat pengikut terkesan, serta membiarkan manusia mengagumi kita tanpa ada usaha menolak dan mengembalikan kekaguman mereka hanya kepada Tuhan. Maka sesungguhnya kita telah menempatkan diri kita sebagai objek yang dibenci Allah. Sebab kita tanpa kita sadari sudah menjadi saingan Allah sendiri sebagai pusat kekaguman dan penyembahan manusia. Jadi jika kita tidak segera bertobat, maka akan datang harinya di mana Tuhan akan meruntuhkan kita. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa hanya Dialah Yesus Kristus yang layak untuk terus kita kagumi dan kita sembah, karena Dia adalah Allah dan karena apa yang telah dilakukannya bagi kita. Dan jika hati kita terus-menerus dan semakin mengagumi serta menyembah Yesus, maka percayalah kita akan diluputkan dari mengagumi perkara-perkara yang lain yang di bumi. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami Bapa agar kami mampu senantiasa berjalan sesuai jalan-jalan-Mu ya Bapa, dan hidup di dalam firman-Mu.
Tuntunlah langkah kami Bapa untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami meminta hati yang benar untuk selalu setia akan perintah-Mu, supaya kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian.